Diceritakan di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun, di tengah perjalanannya Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Patihku, hari ini matahari bersinar cukup terik. Mari kita beristirahat sejenak di tempat ini. Baik, Baginda. Baik, Yang Mulia. Semua prajurit pun beristirahat. Sembari beristirahat, beberapa prajurit membabat hutan untuk tempat Raden Wijaya beristirahat, dan ada juga yang mencarikan makanan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya dan untuk yang lainnya. Mahapati, ini ada sedikit buah-buahan untuk Baginda Raja. Buah apa yang kau berikan ini? Tentu ini buah yang bisa dimakan, bukan? Dan tentu ini tidak buah yang beracun, bukan? Tentu saja ini tidak beracun, Mahapati. Ini adalah buah maja, dan buah ini aman untuk dimakan, Mahapati. Baiklah kalau begitu. Baginda, ini ada sedikit buah maja untuk Baginda makan. Oh, terima kasih Patihku. Memang aku sedikit lapar. Raden Wijaya hanya memperhatikan buah maja yang diberikan patihnya dan tak kunjung memakannya. Apakah Baginda tidak menyukai buah maja yang hamba berikan? Bukan begitu Patihku. Buah ini nikmat untuk dimakan jika sudah sedikit tua. Jika dimakan seperti ini, buah ini terasa sangat pahit. Namun tunggu dulu, tujuan kita melakukan perjalanan ini adalah untuk mencari lahan untuk kerajaan, bukan? Maaf Baginda, tapi apa hubungannya buah maja yang pahit dengan tujuan perjalanan kita ini? Tiba-tiba di pikiranku terlintas, jika kerajaan yang akan kita dirikan ini sudah bisa berdiri dengan tegak dan kokoh. Aku ingin menamai kerajaan ini Kerajaan Majapahit. Apa yang membuat Baginda memilih nama Majapahit untuk nama kerajaan ini? Ternyata buah maja tersebut terasa pahit dan itu menjadi inspirasi oleh Raden Wijaya untuk memberi nama kerajaannya Majapahit. Namun Sang Mahapatih tetap bertanya-tanya akan keputusan Raden Wijaya itu. Majapahit. Nama itu kuberikan karena tempat ini yang akan kujadikan lahan untuk kerajaan. Di sini terdapat pohon maja yang terasa pahit. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaannya. Akhirnya kerajaan berdiri dengan nama Majapahit. Inilah kerajaan yang kita inginkan selama ini. Semoga kerajaan ini menjadi kerajaan yang terbesar dan disegani di Nusantara ini. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggalawe dan Lembusora. Diceritakan Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di ruang kerjaan. Wahai patih-patihku, berjanjilah kalian akan setia kepadaku. Berbuatlah yang terbaik bagi rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti, para patihku? Baik Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerjaannya, ternyata Ranggalawe dan Lembusora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan di Raden Wijaya. Temanku, aku tak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya kepadaku. Aku pun sudah tidak sabar untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Benar, aku pun telah siap merebut tahta kerajaan. Telah ada banyak prajurit yang akan membantu kita dalam pemberontakan ini. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Hai Raden Wijaya, mengapa kau hanya memberiku kedudukan seperti ini? Tak ingatkah kau, dulu kita bersama-sama berjuang mendirikan kerajaan ini? Benar, mengapa kau tidak adil seperti ini? Kau memang manusia tidak tahu terima kasih. Kalian mengaku ikut berjuang untuk kerajaan ini. Kalian jangan mengaku-ngaku seperti itu. Yang berjuang untuk kerajaan ini adalah para pekerja yang dengan sukarela bersedia membangun kerajaan ini dan para prajuritku yang membantuku. Bersiaplah untuk mati, Raden Wijaya. Ya!
Akhirnya pertarungan pun dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jaya Negara. Hai rakyatku, aku adalah Jaya Negara, Raja Majapahit, pengganti Raden Wijaya ayahku. Hahaha. Saat masa awal pemerintahan Jaya Negara, ia mulai dihasut oleh Mahapatihnya yang licik. Baginda! Baginda! Ada apa Mahapati? Kenapa kau terlihat cemas? Sepertinya keadaan di kerajaan semakin gawat, Baginda. Memangnya ada kejadian apa? Keadaanku terlihat baik-baik saja. Kau tidak tahu, Baginda. Banyak penjabat yang ingin mengkhianatimu, Baginda. Mereka harus dihukum mati. Apa? Kalau begitu kau harus segera bertindak. Cepat bereskan mereka semua, Mahapati. Baik, Baginda. Seiring dengan berjalannya waktu, Mahapatih terus menghasut Jaya Negara. Namun pada akhirnya Jaya Negara sadar akan kesalahannya, mempercayai begitu saja sang Mahapatih. Akhirnya Jaya Negara memutuskan untuk menghukum mati Mahapatih tersebut. Dasar kau licik, Mahapati. Kau menghasutku demi mendapatkan tahta kerajaan. Maafkan hamba, Baginda Raja. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun tidak disangka Jaya Negara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jaya Negara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya pada malam saat semua telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jaya Negara. Hai Tanca, ada apa gerangan malam-malam kau ada di kamarku? Tak usah berpura-pura, aku telah mengetahui semua keburukanmu. Kau berselingkuh dengan istriku. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini, Jaya Negara. Hah? Kau sudah tahu akan hal itu? Maafkan aku Tanca, aku telah membohongimu. Aku tidak bisa memaafkanmu, Jaya Negara. Kini saatnya aku membunuhmu. Bersiaplah untuk mati, Jaya Negara. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jaya Negara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kuti tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng dan Kuti. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Dan berkat pengabdianmu terhadap kerajaan, aku mengangkatmu menjadi Patih Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau menganugerahiku gelar Patih Mangkubumi? Tentu saja, engkau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia. Karena Yang Mulia telah menganugerahiku gelar terhormat tersebut, maka aku berjanji di hadapan para pembesar kerajaan, aku tidak akan amuk tipa lapas belum dapat menundukkan seluruh Nusantara. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hai Gajah Mada, kau memang seorang patih yang sangat hebat. Kau dapat melakukan Nusantara dengan sumpah palapamu. Terima kasih Baginda, karena engkau telah membantuku. Tanpamu juga aku tak akan bisa memperoleh ini semua. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. Mahapatihku, kukira usiaku kini sudah dewasa. Melihat putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran.
Tidak Baginda, hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dia Pitaloka. Namun perjodohan ini kita gunakan sebagai tipu muslihat agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana? Apakah Baginda setuju? Baiklah Mahapatiku, kurasa itu ide yang bagus. Kuserahkan padamu urusan itu. Di lapangan luas saat Gajah Mada dan Sri Baduga Maharaja dipertemukan. Hai, kau Sri Baduga, rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu. Namun kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apa kau setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau, jika kau tak ingin prajuritmu gugur dan terjadi peperangan, lebih baik kau terima penawaran ini. Apa kau mengerti? Tiba-tiba dari kejauhan datang Dia Pitaloka. Tidak, aku akan setia pada kerajaan. Aku tidak akan mau menikah dengan rajamu. Jika itu maumu, akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Kau salah bila tak mau menerima penawaranku. Menikahlah dengan rajaku. Aku tetap tidak mau. Aku tak mau hidup bersama rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu. Aku tidak sudi. Aku akan membunuh diriku sebagai tanda aku akan tetap setia pada kerajaanku. Jangan anakku, ayah tidak ingin kau mati. Terimalah perjodohan itu, ayah rela. Tidak ayah, maafkan aku. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya dan Dia Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan berserang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Patiku, terima kasih selama ini kau telah mengabdi pada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah, walaupun kini kau sudah tak menjadi patihku lagi. Saya akan tetap dan selalu berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa keruntuhannya. Mengapa seluruh peganganku dalam menjalankan kerajaan ini hilang seiring dengan berjalannya waktu? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tri Buana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Wardani, kaulah yang pantas untuk menjadi raja, bukan suamimu itu. Dia tak pantas menjadi raja. Bukan maksudku untuk tidak menjadi raja, namun aku tidak siap menjadi raja dari kerajaan ini, Kak. Apa? Kau tidak siap? Kau siap menjadi raja jika kau mau, karena ini memang hakmu, bukan suamimu. Istriku, jika memang kau tidak siap menjadi raja, aku siap menggantikanmu. Apa? Kau bangga sekali mengatakan itu. Bila kau menjadi raja, ku yakin kerajaan ini akan runtuh. Kemarahan Bre Wirabumi semakin tak terbendung lagi setelah Wardana menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya. Dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut Perang Paregreg yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Runtuhkanlah Majapahit.